Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi di minggu kedua. Dan juga anak-anak jangan lupa belajar ya, tetap semangat meskipun kita belajarnya secara online. Jadi harapan saya, dengan kita belajar secara online ini anak-anak bisa memahami apa yang saya jelaskan di dalam video ini ya. Tentunya anak-anak harus tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks berita. Untuk minggu kemarin kita belajar pengertian teks berita, unsur-unsur berita, tujuan teks berita, dan ciri-ciri teks berita. Saya rasa ini sudah saya jelaskan dan anak-anak juga paham ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan dari teks berita, yaitu mengenai meringkas berita. Meringkas berita itu digunakan untuk memahami isi berita dan juga menghemat waktu yang kita ceritakan ke orang lain. Karena setiap hari berita itu selalu ada, entah berita mengenai sosial, entah berita mengenai alam, atau berita yang lainnya. Banyak dalam kehidupan sehari-hari itu ada berita. Langkah-langkah untuk memahami atau meringkas berita, yang pertama, kita pasti mendengar atau melihat berita. Yang kedua, kita harus tentukan dulu pokok-pokok cerita atau inti-intinya ceritanya gimana. Dan setelah itu kita menuju ke proses adik simba. Adik simba itu yang seperti apa, Bu? Sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Adik simba itu terdapat di unsur-unsur berita 5W plus 1H. Biasanya kalau kita bercerita ke orang lain, pasti yang ditanyakan orang tersebut siapa yang ada di dalam berita. Kapan berita itu terjadi? Nah, itu yang merupakan unsur-unsur beritanya, nanti ditulis di situ. Setelah kita sudah terjawab semuanya, 5W plus 1 hanya itu, menuju proses ke pembentukan paragraf. Pasti itu nanti jadi beberapa paragraf. Selanjutnya kita meringkas lagi dari beberapa paragraf menjadi satu paragraf, itu juga bisa. Tapi diingat, harus mencangkup 5W plus 1 hanya. Itu yang disebut meringkas berita. Paham dari sini? Tanggapan terhadap berita dapat diberikan pada seluruh aspek berita. Contohnya seperti isi, unsur, bahasa, gaya penulisan berita, dan lain sebagainya. Pada memberikan tanggapan terhadap suatu berita, ada 3 aspek yang perlu dipahami. 3 aspek ini yaitu mengenai aspek tulisan atau ejaan. Yang pertama. Yang kedua ada aspek substansi atau isi. Yang terakhir itu ada aspek penyajian berita.
Nah, ketika kita mengemukakan tanggapan ini, itu ada dalam penyajiannya itu ada yang terkait. Yang pertama itu ada hubungan dengan masalah. Yang kedua, mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan. Dan yang keempat, disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Ini untuk tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan dalam berita itu berupa persetujuan, yang artinya itu setuju atau sepemikiran dengan kita. Ada juga sanggahan atau penolakan, berarti tidak setuju dengan solusi atau saran pendapat yang ditemukan. Ada saran juga. Saran ini digunakan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang kita terima. Jadi ada 3 ini, antara persetujuan, sanggahan, atau saran. Struktur berita. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita ini berisi pembukaan dari peristiwa. Jadi kalian harus menjelaskan secara singkat mengenai berita yang dibahas. Ini yang dimaksud di kepala berita. Yang kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berisi mengenai proses kejadian dari awal sampai dari peristiwa di akhir. Nah, itu nanti kita tuliskan di tubuh berita. Tapi ingat, dalam penulisan kejadian itu berdasarkan fakta, tidak boleh bohong, ya. Yang terakhir itu ada ekor berita yang berisi mengenai referensi dari narasumber di dalam berita. Kalian tahu referensi itu apa? Referensi itu kita tadi kan mau membuat berita. Nah, beritanya dari mana itu nanti kita tuliskan di akhir berita. Jadi itu referensinya, beritanya dari siapa, dari mana. Itu yang dimaksud referensi. Referensi ini seperti halnya kita menulis sebuah buku, itu pasti ada daftar pustakanya. Biasanya berakhir di belakang sendiri. Nah, ini juga sama, referensinya dari siapa. Itu yang dinamakan ekor berita, ya. Kaidah kebahasaan dalam menyusun atau membuat teks berita. Yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan atau KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini kalimat yang diungkapkan secara langsung atau sama persis. Itu namanya kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bawah. Konjungsi bawah itu, konjungsi itu apa sih? Konjungsi ini adalah kata hubung. Konjungsi bawah itu digunakan untuk menerangkan kata yang mengikutinya. Jadi, bentuk kalimatnya itu menjadi kalimat langsung, menjadi kalimat tidak langsung.
Setelah itu menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Nah, ini apa sih Bu? Konjungsi tadi kan udah jelas kata hubung. Kata hubung dari sini itu yang mengikuti yaitu seperti, kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi yang dimaksud di temporal ini adalah konjungsi ini. Karena pada umumnya polanya itu mengikuti pola kronologis. Jadi urutan waktu. Paham ya sampai sini? Saya lanjutkan. Menggunakan kata waktu. Keterangan waktu. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan kapan terjadinya berita. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja. Kata kerja mental atau kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Ini yang terakhir ya. Sudah paham penjelasan dari saya untuk kaidah kebahasaan teks berita? Tentunya paham ya. Dari penjelasan dari awal sampai akhir ini mengenai materi teks berita, saya rasa anak-anak sudah cukup jelas, dan harapan saya anak-anak selalu bisa memahami dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar, karena di sini saya berusaha menyampaikan materi, membuat materi yang seperti ini untuk pemahaman kalian agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran. Dan maka dari itu harapan saya sekali lagi anak-anak selalu semangat untuk belajar dan bisa mencapai pembelajaran yang berkualitas baik untuk anak-anak. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu di minggu berikutnya.